kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, kali ini kita akan mempelajari mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Interaksi sosial, Bu. Nah, ya, ada yang masih ingat interaksi sosial itu seperti apa? Hubungan timbal balik. Nah, ya, teruskan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, langsung saja ya anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya. Materi mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Nah, kontak sosial ini terjadi antara individu dengan individu, baik perorangan maupun kelompok, kemudian kelompok juga dengan kelompok. Nah, kontak sosial ini ditandai dengan tatap muka. Istilahnya memberikan kontak fisik maupun juga ada juga yang non fisik. Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori kontak sosial langsung dan juga kategori kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial langsung ini ditandai dengan tatap muka. Intinya adalah tatap muka. Ada yang pernah di sini ada yang pernah ikut ibunya atau pernah menghadiri sanak saudaranya pernikahan? Pernah, Bu? Nah, ya. Apa yang terjadi di sana? Kita silaturahmi, Bu. Nah, ya. Pernah mengamati di depan sebelum kita memasuki istilahnya tempat pernikahan itu terdapat orang-orang yang berjejeran. Dia itu istilahnya menyambut kita dengan cara bersalam-salaman. Iya pernah? Pernah. Ya, Bu. Nah, iya itu adalah salah satu contoh dari kontak sosial secara langsung. Kontak sosial secara langsung dapat dicontohkan melalui Tatap muka dan bersalaman. nah, iya betul, bersalaman. Bersalaman adalah salah satu contoh dari kontak sosial secara langsung. Kemudian yang kedua adalah kontak sosial secara tidak langsung. Bisa melalui perantara. Di sini ada yang sering banget komen di sosial media teman-teman. Iya, Bu. Nah, ya, itu adalah salah satu contoh dari kontak sosial secara tidak langsung. Di situ harapannya kalian memberikan komen-komen di sosial media lewat teman Anda. Apakah kalian bertatap muka? Tidak, Bu. Lewat HP. Nah, tapi ada balasannya. Ada, Bu. Ada kesenangan. Ada, Bu. Ya, teruskan. Itu adalah kontak sosial. Kontak sosial secara tidak langsung itu tidak secara tidak dengan kontak fisik, tetapi bisa menggunakan perantara. Kontak sosial itu terjadi antara dengan kontak tidak langsung dan juga kontak langsung. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali, menambahkan kembali dari kontak sosial yang telah Ibu jelaskan bahwa kontak sosial secara langsung itu bisa disebut dengan kontak sosial primer. Nah, sedangkan kontak sosial yang tidak langsung bisa disebut dengan kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial primer ini ditandai dengan terjadi dalam satu waktu dan dalam waktu yang spesifik. Kemudian kalau yang kontak sosial tidak langsung itu terjadi tidak dalam waktu yang berbarengan, istilahnya tidak saling bersama, karena bisa dicontohkan melalui komentar di media sosial. Nah, jadi intinya dari kontak sosial ini adalah satu, menyentuh. Tapi artian menyentuh itu bukan menyentuh fisik, tetapi juga dapat berarti menyentuh non fisik, yaitu dicontohkan dengan verbal. Jadi anak-anak, kontak sosial yang tadi Ibu jelaskan adalah mengenai kontak sosial yang terjadinya, yaitu apa tadi anak-anak? Kontak sosial langsung dan juga kontak sosial tidak langsung. Nah, ya betul. Nah, setelah itu kita masuk ke prakteknya nih. Nah, praktek dari kontak sosial ini ada 3 bentuk. Yang pertama antara orang perorangan, yang kedua antara perorangan dengan kelompok, dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Ada yang bisa tahu memberi contoh? Ya, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut ya. Kalau yang orang perorangan ini biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga. Di sini ada yang masih punya adik kecil di rumah? Punya, Bu. Nah, iya. Bagaimana hubungan
adiknya Mbak Muji ya dengan ibunya terutama. Deket lah Bu. Nah, betul sekali. Inilah yang dimaksud dengan kontak sosial. Kontak sosial yang terjadi antara perorangan dengan orang. Istilahnya dalam keluarga itu kontak sosial ini terjadi sejak dini, masih primer, masih sangat. Dalam bentuk kontak sosial melalui orang perorangan itu bisa dicontohkan melalui lembaga sosial keluarga. Nah, di sini Mbak Muji maupun Mbak Retno ada yang masih memiliki adik kecil di rumah? Punya Bu. Oh ya, Mbak Muji, menurut Mbak Muji, bagaimana hubungan adiknya Mbak Muji dengan ibunya? Deket banget Bu. Nah, betul sekali. Inilah salah satu terjadinya kontak sosial secara langsung. Adik kecil ini sangat memiliki hubungan erat, terutama dengan ibunya. Nah, ibunya di sini mengajarkan bagaimana tata cara, nilai dan norma yang ada dalam lingkungan keluarga. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait perorangan dengan kelompok. Ada yang tahu? Ya, Ibu akan menjelaskan bagaimana definisi perorangan dengan kelompok itu terjadi. Jadi perorangan di sini bisa berartian dengan kita diri sendiri dengan lingkungan masyarakat. Nah, di sini Mbak Retno tinggal di daerah mana? Desa Bu. Nah, ya desa. Pasti di desa Mbak Retno memiliki nilai dan norma yang mengatur tata cara kelakuan kehidupan, baik itu Mbak Retno maupun keluarga. Baik, betul. Nah, bagaimana jika Mbak Retno itu melanggar peraturan nilai ataupun norma yang telah ditetapkan di desa tersebut? Paling pertama dinasehatin. Ya. Tapi di situ perasaan Mbak setelah melanggar itu gimana? Merasa bersalah. Nah, ini betul sekali. Merasa bersalah adalah salah satu dari hubungan antara Mbak Retno sendiri dengan masyarakat sekitar. Ia merasa bahwa apa yang telah ia lakukan dalam melanggar nilai dan norma di masyarakat itu tidak baik, dan dia itu merasa was-was gitu loh. Misalnya dia tidak nyaman jika berada di lingkungan yang tidak bisa menerimanya. Ya, betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah antara kelompok dengan kelompok. Ada yang tahu? Tidak Bu. Nah ya, antara kelompok dan kelompok di sini bisa dijelaskan melalui contoh perkumpulan antara partai politik satu dengan partai politik yang lain. Nah, kemarin misal contoh ya di desa kan ada pemilihan lurah, pasti ada lurah yang sebagian masyarakat mendukung calon lurah pertama dan juga calon lurah yang kedua. Nah, antara dua kelompok ini saling berbeda pendapat, tetapi kedua-duanya ini sama-sama bekerja sama untuk menentukan mana pilihan yang terbaik untuk pemimpin di desanya. Nah, jadi kedua belah pihak ini walaupun berbeda pendapat, tapi masih memiliki satu gagasan untuk memilih bagaimana pemimpin yang baik di desanya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua, yaitu komunikasi. Nah, komunikasi di sini berarti bahwa terjadi proses penyampaian pesan antara seseorang dengan orang lain. Penyampaian pesan ini dimaksudkan agar memiliki tanggapan ataupun respon. Mengenai syarat terjadinya komunikasi itu ada dua, yaitu komunikator dan juga ada komunikan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu komunikator dan juga komunikan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Restu. Kalau komunikator itu dia yang menyampaikan pesan, dan komunikan itu dia yang menerima pesan. Nah ya, betul sekali. Komunikator dengan komunikan itu memiliki hubungan saling timbal balik. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, kalau komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, di sini kalau ada hubungan timbal balik, berarti antara komunikator dengan komunikan ini harus ada apa? Media. Nah ya, medianya berupa apa? Pesan yang disampaikan. Nah, pesan yang disampaikan ini akan menjadi topik untuk pembahasan komunikasi antara dua orang tersebut, yaitu komunikator dan juga komunikan. Nah,
Di sini ada yang pernah misal curhat gitu nggak sama temannya? Pernah, Bu. Nah ya, biasanya ada tanggapan nggak, feedback nggak dari yang diceritakan? Iya, Bu, pasti kita dapat feedback kalau Nah. sama curhat. Berarti komunikasi ini saling berkesinambungan, betul? Betul. Nah ya, komunikasi ini saling berkesinambungan, saling memiliki tanggapan atau respon. Jadi komunikasi tidak bisa ya kalau kita komunikasi dengan diri sendiri, bisa atau enggak? Nggak bisa dong, Bu. Nah ya, kalau komunikasi dengan diri sendiri berarti apa? Memotivasi diri sendiri. Ya, betul sekali. Nah, untuk yang kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Bu, Oke, silakan Mbak Desa. jadi kontak sosial itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Lalu, kontak sosial ini dapat terjadi antara perorangan dengan orang lain, perorangan dengan kelompok, kelompok dan kelompok. Yang kedua, itu komunikasi. Jadi komunikasi itu syaratnya ada dua, Bu. Ada komunikator dan komunikan. Dan ada medianya juga. Nah, ya betul sekali. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu antara orang dengan perorangan, antara perorangan dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Nah, sedangkan kalau menurut terjadinya sendiri, kontak sosial itu juga ada dua, yaitu kontak sosial secara langsung biasa disebut dengan kontak sosial primer, kemudian yang kedua adalah kontak sosial tidak langsung yang biasa disebut dengan kontak sosial sekunder. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi terjadi dengan adanya komunikator dengan komunikan. Mereka saling memiliki hubungan timbal balik dan berkesinambungan untuk memperoleh tanggapan atau respon. Nah, jadi kontak sosial itu terjadi sebelum adanya komunikasi. Jadi kalau misalnya Mbak Retno sendiri bertemu dengan Mbak Muji di halte bus misalnya. Nah, di situ dalam keramaian Mbak Muji sama Mbak Retno cuma bersalaman aja. Nah, itu berarti kontak sosial. Kalau semisal Mbak Retno dan juga Mbak Muji di tengah-tengah kerumunan tersebut meluangkan diri untuk saling ngobrol, berbincang-bincang satu sama lain, entah membahas film yang ditonton, drama Korea, ataupun mengenai pelajaran yang telah Ibu sampaikan, berarti itu telah terjadi komunikasi. Baik, paham dari sini? Paham, Bu. Nah, ya, terima kasih karena sekarang waktunya Ibu sudah hampir selesai, jadi Ibu hanya berpesan, jika pintu rumah tertutup, pintu sekolah tertutup, pintu masjid tertutup, ingatlah ada satu jendela yang tidak tertutup, yaitu jendela ilmu. Maka bukalah buku untuk kalian belajar di rumah. Sekian dari Ibu atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.